Halo, selamat datang di program storytelling Kalkak Media. Terima kasih loh sudah klik video ini. Thank you udah menyempatkan waktunya untuk melihat video ini. Di episode pertama ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya dalam menemukan sebuah jawaban. Sebuah pertanyaan yang menurut saya itu abstrak, yang bisa dikatakan sedikit nggak logis lah, yaitu pertanyaan tentang agama. Jadi itu tadi waktu sebelum tidur sempat berhayal nanti jam 3 atau jam 4 aku mau buat video tentang pengalamanku berbagi dan menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang abstrak. And then sekarang jam 4 subuh saya buat video ini. Saya ingin berbagilah pengalaman atas jawaban-jawaban tersebut. Awal mula pertanyaan ini dimulai dari kelas 4 SD, dimana dulu saya sempat berpikirlah tentang kenapa Tuhan menciptakan surga neraka, kenapa Tuhan menciptakan langit, bumi, manusia, jin, malaikat, kenapa Tuhan menciptakan alam semesta ini. Tapi dari semua pertanyaan tersebut, lambat laun saya sudah menemukan jawabannya, dan itu pun sudah banyaklah dibahas sama ulama-ulama, sama ustadz, sama habib. Tapi yang masih menjadi pertanyaan saya yaitu tentang kenapa Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak menciptakan satu agama saja. Di Indonesia kan ada enam yang diakui pemerintahan sebagai agama resmi, ya. Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ada lagi lah agama-agama yang tidak diakui pemerintahan tetapi masih banyak di masyarakat Indonesia, dengan mayoritas penduduknya agama Islam atau Muslim. Saya sendiri penganut agama Islam. Islam dari lahir, Islam dari hasil produksi ibu bapak saya. Jadi ketika saya lahir di bumi, saya udah Islam. Dan saya bersyukur atas karunia Allah terhadap saya. Yaitu, balik lagi ke pertanyaan ya. Kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak menciptakan agama satu saja? Kenapa kok agamanya beda-beda? Oke, mari kita jawab ya. Jawab atas pengalaman pribadi saya sendiri sih. Selama umur di 22 tahun ini, saya banyak belajar lah. Ya, alhamdulillah saya diberikan kemudahan sama Allah untuk bisa mencari ilmu di salah satu kota yang menurut saya itu sangat memberikan impact yang bagus untuk pemikiran saya. Saya bertemu dengan orang-orang yang asing, dan dalam arti orang-orang asing itu orang yang tidak pernah saya lihat di desa saya, dengan suku berbeda, dengan ras berbeda, dengan bahasa berbeda, dan dengan makanan-makanan juga yang berbeda. Ada teman dari Batak, Medan, terus Papua, ada lagi yang dari Dayak,
Madura, sampai ada juga yang dari negara tetangga Timor Leste. Seiring waktu berjalan, akhirnya Allah itu memberikan jawaban atas pertanyaan saya, yaitu tentang kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak menciptakan satu agama saja. Jawabannya ada di surat Al-Maidah ayat ke-48 yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Ini kalimat intinya sih, kalimat inti dari kenapa Tuhan, kalimat inti dari jawaban kenapa Tuhan tidak menciptakan satu agama saja. Menurut persepsi saya, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada kamu semua kembali, lalu diberitakannya kepadamu terhadap apa yang dulu kamu perselisihkan. Oke, saya ulangi lagi. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Kalau bahasa gaulnya, laku gelem. Kalau aku mau sih, kalau gua mau, gue ciptain satu umat saja atau satu agama saja. Tetapi kan Allah Maha Pengasih lagi Maha Menyayang. Allah juga Maha Mengetahui lah. Oleh karena itu, Allah hendak menguji kepadaku, kepada saya, terhadap karunia yang telah diberikannya kepada saya. Jadi kenapa Tuhan itu menciptakan satu agama saja, yaitu sebagai bentuk rasa sayang dan ingin menguji umatnya terhadap karunia yang telah diberikannya. Dan ada satu lagi jawaban kenapa Tuhan tidak menciptakan agama saja. Ini menurut persepsi saya ya, yaitu di surat Yasin ayat yang ke-82, itu dengan artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun, jadi maka jadilah sesuatu itu. Jadi aku sudah menemukan dua ayat yang menurut opiniku itu sudah menjawab dari pertanyaan tentang kenapa Allah tidak menciptakan satu agama saja, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-48 dan surat Yasin ayat ke-82. Yaitulah jawaban atas pertanyaan tersebut yang menurut pengalaman pribadiku lah. Mungkin setiap orang juga berbeda-beda dalam menemukan jawaban-jawaban atas keresahan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, semoga video ini bermanfaat ya. Kalau bermanfaat di like, share, subscribe ya. Kalau nggak bermanfaat ya juga makasih udah nonton sampai habis. Dan saya percaya, I believe that, bahwasanya Tuhan akan memberikan Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya. Entah itu kapan akan dijawabnya. Itu lagi nih, masih ada satu pertanyaan lagi yang masih membingungkan. Bagaimana
turunnya Nabi Adam ke muka bumi. Hai, see you next time.